the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Dinar Nurzakia ingin menjelaskan tentang aku dan lingkungan sekitarku kelas 3 SD atau MI. Silahkan simak penjelasan sebagai berikut. Nah, kita akan mempelajari tentang denah rumahku, denah tempat tinggal, dan kenampakan alam dan buatan. Nah, kita akan mempelajari tentang denah rumahku, denah tempat tinggal, dan kenampakan alam dan pembahasan yang pertama adalah denah rumahku. Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak dan hubungan antar tempat dalam suatu area, seperti rumah, sekolah, atau gedung yang digambarkan dari tampak atas agar mudah dipahami. Denah berfungsi untuk membantu seseorang mengetahui posisi dan arah suatu tempat, tanpa harus melihat langsung ke lokasinya. Biasanya denah dilengkapi dengan tanda arah mata angin, simbol-simbol, dan keterangan agar lebih mudah dibaca. Contohnya, denah rumah menunjukkan posisi ruang tamu, kamar tidur, dan dapur dan kamar mandi. Sedangkan denah sekolah memperlihatkan letak ruang kelas, kantor guru, dan lapangan. Selain itu, denah juga memiliki fungsi untuk menunjukkan nama, susunan, ukuran, dan isi ruangan, termasuk letak pintu dan dinding di dalam bangunan. Tidak hanya digunakan untuk rumah dan sekolah saja, tetapi juga untuk bangunan yang lebih besar, seperti gedung perkantoran, rumah sakit, kebun binatang, tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Dengan adanya denah, kita dapat lebih mudah menemukan lokasi, memahami tata letak suatu tempat, dan mengetahui susunan ruangan dengan jelas dan cepat. Hal-hal yang perlu dicantumkan saat membuat denah yaitu yang pertama adalah judul. Judul berfungsi untuk memberitahu pembaca tentang area atau lokasi yang digambarkan dalam denah, misalnya denah lingkungan rumah dan sekolah, atau denah desa Sukamaju. Dengan adanya judul, orang langsung tahu denah tersebut menunjukkan tempat apa tanpa perlu menebak. Yang kedua adalah arah mata angin. Tanda arah mata angin biasanya panah ke arah utara. Penting agar orang bisa memahami posisi tempat dengan benar, misalnya mengetahui nama arah utara, selatan, timur, dan barat, sehingga tidak salah saat mencari lokasi sebenarnya. Yang ketiga adalah nama jalan. Nama jalan dapat membantu menunjukkan jalur atau rute yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Dengan menuliskan nama jalan, orang bisa lebih mudah mengenali posisi dan arah tempat yang dicari. Yang keempat adalah gambar tempat penting. Dalam denah, perlu digambarkan bangunan atau lokasi yang mudah dikenali, seperti rumah, sekolah, rumah sakit, kantor polisi, lapangan, dan pasar. Gambar tempat penting membuat denah lebih informatif dan menarik untuk dilihat. Yang kelima adalah keterangan atau nama tempat. Setiap gambar atau simbol di dalam denah sebaiknya diberi nama, agar orang bisa melihat, bisa tahu dengan jelas tempat apa yang dimaksud, misalnya sekolah SDN Harapan atau rumah sakit Melati. Yang keenam adalah skala atau perbandingan jarak. Skala digunakan untuk memperkirakan jarak antar tempat di dalam denah. Dengan skala, pembaca bisa tahu seberapa jauh satu tempat dari tempat lainnya walaupun hanya melihat dari gambar. Pembahasan yang kedua yaitu denah tempat tinggalku. Dari gambar tersebut menunjukkan contoh denah tempat tinggal, yaitu peta sederhana yang menggambarkan letak beberapa rumah dan tempat di sekitar lingkungan. Dalam denah tersebut terlihat ada rumah Lan, rumah Aga, rumah Mia, toko Pak Tino, pohon besar, dan nama jalan seperti Jalan Melati dan Jalan Kenanga. Denah seperti ini sangat berguna untuk membantu seseorang mengetahui posisi dan arah tempat yang ada di sekitar rumahnya. Melalui denah, kita bisa menentukan jalur perjalanan yang harus dilalui agar sampai ke tempat tujuan. Misalnya, jika ingin pergi dari rumah Lan ke rumah Mia,
Rutenya bisa dijelaskan seperti ini. Pertama, berjalan ke arah selatan melewati Jalan Melati, kemudian akan melewati pohon besar, Rumah Aga, dan toko Pak Tino. Setelah itu belok ke arah utara, melewati Jalan Kenanga, hingga akhirnya tiba di rumah Mia. Penjelasan seperti ini membantu orang lain memahami arah dengan lebih mudah tanpa harus bertanya langsung. Dalam sebuah dena biasanya terdapat berbagai informasi penting yang membantu membaca mengenali lingkungan sekitar. Misalnya, gambar jalan, jembatan, bangunan, rumah, sawah, sungai, gunung, dan pepohonan. Setiap tempat atau bangunan biasanya diberi nama atau keterangan agar mudah dipahami. Selain itu, dena juga selalu dilengkapi dengan petunjuk arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Arah mata angin ini sangat penting supaya pembaca tahu kemana arah yang sebenarnya. Untuk menentukan arah mata angin dengan tepat, biasanya digunakan kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah yang menunjukkan posisi utara, selatan, timur, dan barat. Dengan bantuan kompas, orang dapat membuat denah dengan arah yang benar, sehingga denah ini tidak membingungkan saat digunakan oleh orang lain. Kita juga penting mengetahui arah mata angin. Matahari setiap hari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Gerakan matahari ini bisa kita gunakan untuk menentukan arah mata angin secara alami, terutama saat kita tidak memiliki alat seperti kompas. Pada pagi hari, cahaya matahari muncul dari arah timur, sedangkan pada sore hari, matahari terlihat turun ke arah barat. Dari sini kita sudah bisa mengenali dua arah mata angin utama. Jika kita menghadap ke arah utara, maka timur berada di sebelah kanan, barat berada di sebelah kiri, dan selatan berada di belakang kita. Dengan mengenali posisi-posisi ini, kita dapat memahami arah dengan lebih mudah dan tidak salah dengan menentukan posisi tempat. Pengetahuan tentang arah sangat membantu dalam berbagai kegiatan, seperti saat berjalan, berkemah, atau menjelajahi lingkungan baru. Mengetahui arah mata angin juga penting saat membaca atau membuat denah dan peta. Dengan mengetahui posisi matahari, kita bisa menggambar denah dengan arah yang benar. Misalnya, jika bagian atas denah menunjukkan utara, maka sisi kanan pasti timur, sisi kiri barat, dan bagian bawah selatan. Dengan memahami posisi matahari dan arah mata angin, kita dapat lebih mudah mengetahui letak tempat dan menentukan arah perjalanan dengan tepat. Kita juga akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu kenampakan alam dan buatan. Kalian sudah tahu belum kenampakan alam dan buatan itu seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Kenampakan ini muncul karena proses alam seperti hujan, angin, gempa bumi, atau letusan gunung berapi. Contoh kenampakan alam antara lain gunung, sungai, danau, bukit, lembah, pantai, muara, dataran rendah, dan dataran tinggi. Semua itu terjadi karena proses alam yang berlangsung selama waktu yang sangat lama dan menjadi bagian penting dari lingkungan hidup manusia. Nah, kenampakan buatan adalah bentuk permukaan bumi yang dibuat atau dibangun oleh manusia atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenampakan ini tidak muncul secara alami, melainkan hasil dari ide dan usaha manusia, contohnya seperti bangunan, gedung, jembatan, waduk, taman, jalan, dan terowongan. Semua kenampakan buatan memiliki fungsi tertentu, misalnya untuk tempat tinggal, sarana, transportasi, atau tempat rekreasi. Jadi, perbedaan utama antara kenampakan alam dan kenampakan buatan terletak pada cara terbentuknya. Kenampakan alam terbentuk karena proses alam, sedangkan kenampakan buatan muncul karena campur tangan manusia. Keduanya sama-sama penting karena mendukung kehidupan manusia dan menjadi bagian dari lingkungan di sekitar kita.
Di sini ada dua jenis kenampakan alam, yaitu kenampakan daratan dan perairan. Kenampakan daratan adalah semua bentuk permukaan bumi yang berada di darat dan tidak tertutup air. Kenampakan ini terbentuk secara alami karena proses alam, seperti pergeseran tanah, letusan gunung berapi, atau pengikisan oleh angin dan hujan. Kenampakan daratan bisa kita lihat di sekitar kita, contohnya seperti bukit, gunung, lembah, pantai, dan tanjung lesung. Bukit merupakan bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi daripada daerah di sekitarnya, tetapi tidak terlalu curam atau tinggi seperti gunung. Biasanya bukit memiliki lereng yang landai dan ditumbuhi banyak perpohonan. Bukit sering ditemukan di daerah pedesaan atau pegunungan rendah dan menjadi tempat yang sejuk serta indah dipandang. Gunung juga bagian daratan yang lebih tinggi dan lebih besar daripada bukit. Gunung terbentuk dari proses alam seperti pergerakan lapisan bumi atau letusan gunung berapi. Di Indonesia banyak gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Berapi dan Gunung Semeru. Gunung juga menjadi sumber kehidupan karena tanah di sekitarnya subur dan banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Di sini kita juga akan membahas tentang kenampakan daratan yaitu pantai dan tanjung lesung. Pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai biasanya memiliki pasir, ombak, dan angin laut yang sejuk. Tempat ini sering dijadikan lokasi wisata karena pemandangannya yang indah dan menenangkan. Selain itu, pantai juga memiliki banyak manfaat seperti tempat nelayan mencari ikan, lokasi pelabuhan, dan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar. Dan Tanjung Lesung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Bentuknya seperti daratan yang menonjol keluar ke arah lautan. Tanjung sering dimanfaatkan sebagai tempat pengamatan kapal karena posisinya yang strategis dan dekat dengan laut. Contoh tanjung di Indonesia antara lain Tanjung Benua di Bali dan Tanjung Lesung di Banten. Baik pantai maupun tanjung sama-sama merupakan kenampakan alam di wilayah perdaratan yang menunjukkan pertemuan antara daratan dan laut. Keduanya memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam bidang pariwisata, perikanan, dan transportasi laut. Kenampakan alam yang kedua yaitu kenampakan perairan. Kenampakan perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang tergenang air, baik secara alami maupun buatan. Kenampakan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan karena menjadi sumber air dan tempat hidup bagi banyak makhluk hidup. Contohnya seperti sungai, danau, rawa, dan laut. Sungai adalah aliran air yang memanjang dari hulu atau pegunungan menuju hilir atau laut, danau, atau muara. Air sungai mengalir terus-menerus dan dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan seperti irigasi sawah, sumber air, transportasi, dan pembangkit listrik. Sungai juga menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis ikan dan tumbuhan air. Danau juga adalah bagian dari daratan yang tergenang air dalam jumlah sangat banyak. Air danau bisa berasal dari hujan, aliran sungai, atau mata air di sekitarnya. Danau ada yang terbentuk secara alami, seperti Danau Toba di Sumatera Utara, dan ada juga yang dibuat oleh manusia seperti waduk. Danau berfungsi sebagai tempat penyimpan air, sumber kehidupan, serta lokasi wisata yang indah dan menenangkan. Berikutnya yaitu rawa dan laut. Rawa adalah daratan yang tergenang air. Biasanya tidak terlalu dalam dan sering tertutup oleh berbagai tumbuhan air, seperti enceng gondok atau rumput rawa. Air di rawa bisa berasal dari hujan, sungai, atau rembesan air tanah. Rawa banyak ditemukan di daerah dataran rendah dan pinggiran sungai. Tempat ini berfungsi penting sebagai penyimpan air alami, tempat hidup bagi ikan, burung, dan tumbuhan air, serta membantu mencegah banjir dengan
menampung kelebihan air saat hujan lebat. Berikutnya yaitu laut. Laut adalah kenampakan perairan yang sangat luas dan tidak dikelilingi oleh daratan sepenuhnya. Laut memiliki air yang asin karena mengandung garam dan menjadi tempat hidup bagi berbagai makhluk laut seperti ikan, terumbu karang, dan rumput laut. Laut juga memiliki peran penting bagi manusia, seperti untuk sumber makanan, jalur transportasi, tempat wisata, dan perdagangan antar pulau maupun antar negara. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat mengenal denah lebih dalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.